Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priyatama Hibir dengan NIM 050213817228089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi belt atau sabuk dari mata kuliah elemen mesin. Belt atau sabuk. Belt atau sabuk dan tali digunakan untuk transmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lainnya melalui roda atau pulei yang berputar dengan kecepatan sama atau berbeda. Biasanya digunakan untuk daya yang tidak terlalu besar. Belt biasanya dibuat dari kulit, karet, kapas, dan paduannya. Kelebihan belt. Kelebihan transmisi sabuk jika dibandingkan dengan transmisi rantai dan roda gigi adalah harganya murah, perawatannya mudah, dan tidak berisi. Kekurangan belt. Adapun kekurangannya yaitu: 1. Umurnya pendek atau mudah aus. 2. Terjadi sliding atau tidak akurat. 3. Efisiensi rendah. 4. Kapasitas daya kecil. Jenis-jenis belt. Belt terbagi menjadi 3, yaitu 1. Flat belt, 2. V-belt, 3. Circular belt. Flatbed. Transmisi sabuk datar atau flatbed digunakan di industri dengan daya yang cukup besar. Jarak antara puli biasanya sampai 10 meter. V-belt. Transmisi sabuk V-belt terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Digunakan pada mesin-mesin industri di mana jarak antar puli dekat. Circular belt. Transmisi sabuk bundar atau circular belt paling jarang digunakan. Biasanya dipakai untuk mentransmisikan daya yang kecil dan jarak antar puli sampai 5 meter. Transmisi sabuk datar atau flat belt. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio kecepatan, rasio tegangan, susunan belt dalam sistem puli, dan daya yang ditransmisikan. Rasio kecepatan. Rasio kecepatan adalah rasio antara kecepatan driver dan driven. Dinyatakan secara matematis. Panjang sabuk yang melewati driver dalam 1 menit yaitu P dikali D1 dikali N1. Demikian pula panjang sabuk yang melewati driven dalam 1 menit yaitu P dikali D2 dikali N2. Karena panjang sabuk yang melewati driver dalam 1 menit adalah sama dengan panjang sabuk yang melewati driven dalam 1 menit. Sehingga Pi D1 N1 sama dengan Pi D2 N2. Di mana D1 yaitu diameter driver, D2 diameter driven, N1 kecepatan driver per RPM, N2 kecepatan driven atau pengikut per RPM. Sehingga kecepatan rasio adalah N2 per N1 sama dengan D1 per D2. Ketika ketebalan sabuk dianggap T, maka rasio kecepatan N2 per N1 sama dengan D1 tambah T per D2 ditambah T. Rasio tegangan. 2,3 log T1 per T2 sama dengan mu dikali theta, di mana mu yaitu koefisien gesek antara puli dengan belt, dan theta yaitu sudut kontak radian. Susunan belt dalam sistem puli. Sistem terbuka yaitu susunan puli di mana putaran puli yang satu dengan yang lainnya berputar dengan arah yang sama, di mana X sama dengan jarak poros, R1, R2 yaitu jari-jari puli 1 dan 2, A sama dengan sudut kemiringan, L sama dengan panjang total. Ini adalah gambar dari sistem terbuka.
Sistem tertutup, yaitu susunan puli di mana putaran puli yang satu dengan yang lainnya berlawanan arah. Dan berikut ini adalah gambar dari sistem tertutup. Memiliki rumus sin alfa sama dengan R1 ditambah R2 per X. Theta sama dengan 180 derajat ditambah 2 alfa. Daya yang ditransmisikan. T1 sama dengan tegangan pada sisi kencang atau N. T2 tegangan pada sisi kendor atau N. Daya yang ditransmisikan yaitu P sama dengan T1 ditambah T2 dikali V dikali W. Yang kedua, transmisi sabuk V atau V-belt. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan sabuk V, kerugian sabuk V, dan rasio tegangan. Keuntungan sabuk V. Keuntungan sabuk V yaitu satu, sabuk V memberikan kerapatan terhadap jarak yang kecil antar pusat puli. Dua, gerakannya positif karena pergelinciran antara sabuk dengan puli dapat diabaikan. Tiga, operasi sabuk dan puli lebih tenang. Empat, sabuk mempunyai kemampuan meredam guncangan pada saat mesin mulai bekerja. 5. Perbandingan kecepatan yang tinggi maksimum 10 dapat dicapai. 6. Aksi baji sabuk dengan lekukan memberikan nilai tinggi dalam pembatasan perbandingan tegangan. Maka daya yang dipindahkan oleh sabuk V lebih dari sabuk rata pada koefisien gesek yang sama. Busur kontak dan tegangan izin pada sabuk yang sama. 7. Sabuk V dapat beroperasi pada dua arah dengan sisi yang sempit berada di atas atau di bawah. Garis tengahnya dapat mendatar, tegak, atau mendaki. Kerugian sabuk V. Kerugian sabuk V yaitu 1. Sabuk V tidak dapat digunakan dengan jarak antar puli yang besar. 2. Sabuk V tidak seawet sabuk datar. 3. Konstruksi puli untuk sabuk V lebih rumit daripada puli sabuk datar. Rasio tegangan. Berikut adalah gambar dari rasio tegangan sabuk V. Yang mempunyai rumus 2,3 log T1 per T2 sama dengan mu dikali theta kosek beta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.